Halo teman-temanku, selamat pagi, brothers and sisters. Saya ingin refleksi tentang hari ini sesuai dengan kalender liturgi 20 April 2020, Senin. Dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai dengan 31. Ya, Kisah Para Rasul, ya, Mazmur 2 ayat 1 sampai dengan 3, ayat 4 sampai dengan 6, dan ayat 7 sampai dengan 9. Nah, dengan referennya, berbahagialah semua orang yang berlindung padamu, ya Tuhan. Dan bait pengantar Injil dari Kolose bab 3 ayat 1, ya, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dan Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Yang menarik buat saya ialah kata-kata dari Kisah Para Rasul itu, maka berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ya. Topiknya di sini saya ialah topik kerendahan hati, ya, rendah hati. Yang menarik di sini ialah kata keberanian. Keberanian itu saya lihat di sini dia bertindak yang mengalahkan rasa ketakutan. Jadi kalau mau bertindak itu dia perlu punya sikap keberanian. Nah, keberanian itulah sehingga dia bisa bertindak yang mengalahkan rasa ketakutan. Dan yang menarik lagi, dia bilang, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Nah, sesuatu yang mujizat itu setelah saya lihat di Kamus Umum Bahasa Indonesia, mujizat itu adalah suatu kurnia dari Roh Kudus, ya, dari Tuhan, yang ajaib, yang luar biasa. Suatu yang ajaib, yang luar biasa. Kalau ajaib sendiri itu yang aneh, yang tidak biasa, jadi luar biasa. Nah, saya baca buku dari buku ini, ya, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, ya, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, yang hasil ajaib itu, ya, mujizat kalau saya sebut, ya. Atomic Habits, ya, cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk, oleh James Clear dari penerbit Gramedia. Dan ini tahun 2019 diterbitkannya. Jadi hal-hal kecil, kalau seperti Sister Ruth Sulaiman pernah katakan bahwa untuk bisa mengenal kehadiran imanku semakin hidup, itu mulai dari hal-hal kecil yang aku lakukan, yaitu apa? Membaca kitab suci setiap hari. Kita mengadakan refleksi kitab suci setiap hari ini. Ya, saya ajak teman-temanku, ya, semua juga ikut refleksi kitab suci. Tujuannya supaya dibiasakan setiap hari hal-hal kecil seperti ini. Jadi memiliki iman yang hidup, yang peka akan kehadiran Tuhan Yesus, yang selalu hadir dalam hal-hal yang sederhana. Seperti Paus Fransiskus pernah bilang, jangan sampai nanti Tuhan hadir tapi kita tidak merasakan kehadirannya, tidak menyambutnya. Tuhan lewat, kita tidak sadar. Nah, seperti Sister katakan, iman yang hidup itu akan menerima bimbingan Tuhan yang setiap hari, peka akan kehadirannya, selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan itu diperlukan tindakan-tindakan kecil yang continue, yang persisten, yang konsisten, yang disiplin. Hal-hal kecil, atomic habits, ya, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa, yang ajaib nantinya. Ya, bisa kudus live stream, olahraga, baca buku yang bagus lainnya, recommended book. Jadi teman-teman, itulah hal-hal kecil yang bisa mencapai ajaib, dan itu karunia Roh Kudus loh, bukan diriku, ya. Jadi makanya topiknya adalah topik rendah hati, ya. Aku bertindak sesuai dengan bimbingan Tuhan, bisa sharing karena karunia Roh Kudus. Dan juga teman-teman tentu bisa, ya. Mari kita refleksi kitab suci setiap hari, baca kitab suci setiap hari, dengar misa kudus bersama, live streaming setiap hari, untuk seterusnya, selamanya, ya. Strategi perubahan perilaku itu untuk berubah perilaku yang baik, ya, dari buruk ke baik, hal-hal kecil menjadi luar biasa. Di buku itu dikatakan strateginya perlu terlihat, perlu dicatat rencanaku hari apa hari ini, membaca kitab suci, perlu tampak terlihat. Yang kedua, perlu menarik, dibuat enjoy seperti ini, refleksi, ya, melalui video ini menarik, bukan? Menarik supaya aku mau sharing juga, tumbuh rasa sharing bersama. Lalu dibuat mudah, hanya satu bab, hanya satu kalender liturgi setiap hari. Di komunitas Dei Verbum membaca kitab suci dari Kejadian sampai akhir Wahyu itu setiap hari satu bab, mudah bukan? Dan kita sharingkan. Dan keempat, ya, supaya bisa berubah nih, yang ajaib, ya, strateginya itu memuaskan. Ya, tentu saya merasakan puas, karena apa? Karena dengan sharing dengan teman-teman, saya dihargai, diberikan semangat dengan emoji yang begini. Terima kasih, bukan saya ingin mengharapkan pujian, tetapi itu karunia Roh Kudus, ya. Dan ternyata itu menambahkan semangat buat saya, sehingga saya terpuaskan hatinya untuk selalu sharing, refleksi. Jadi bersemangat terus untuk refleksi kitab suci setiap hari, selamanya, ya. Supaya apa? Supaya menciptakan hasil yang luar biasa, yang ajaib, okay?
Sehingga aku bisa mengatakan dalam Mazmur tanggapanku, berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Ya, karena ini selalu berlindung pada Tuhan. Itu karena karunia Roh Kudus, bukan karena diriku. Jadi kita bekerja sama nih dengan Tuhan Yesus. Aku berusaha membaca kitab suci, bangun pagi-pagi walaupun ngantuk sedikit, ya, ikut misa kudus live streaming, berani untuk sharing, belajar, menuju ke iman yang benar. Ya, ini luar biasa. Ya, sehingga aku menyebut berbahagialah semua orang yang berlindung padamu ya Tuhan. Ya, karena karunia Roh Kudus. Semata-mata karena Dia. Ya, bukan usahaku sendiri. Ya. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan memperolok-olok mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya. Ia mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ya. Kalau kita sombong, ya, itu Tuhan tertawa di sorga. Ya. Mengolok-olok kita, mengolok-olok saya. Ya. Jadi kita perlu rendah hati. Bukan karena diriku, tetapi karena karunia Roh Kudus. Dan menariknya lagi bait pengantar Injil dari Kolose bab 3 ayat 1. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Jadi pertama-tama itu karena Dia, Roh Kudus. Prioritasku ialah Tuhan Yesus. Dan aku di sini adalah ciptaan baru karena dibaptis. Ya. Oleh karena itu aku menanggapi kasih-Nya kepadaku dengan cara taat kepadanya, ikut terlibat di dalam kehidupan Kristus. Itu dengan cara apa ikut terlibat dalam kehidupan Kristus? Kehidupan Kristus kan Dia bangun pagi-pagi, berdoa pada Bapa di sorga, di gunung yang sunyi. Kemudian Dia bekerja keliling kampung, berbelas kasih, Dia berbagi kepada semua, bukan hanya untuk Israel aja, pada semuanya. Lalu itulah, carilah perkara yang di atas. Jadi mula-mula bahkan akhir malamnya Dia pergi ke gunung sunyi lagi, Dia persembahkan hidupnya kepada Bapa di sorga. Itulah kehidupan Kristus, mewartakan kabar baik. Nah, hidupku juga begitu, terlibat di dalam Kristus. Aku bangun pagi-pagi. Tadi aku bangun pagi-pagi bersama Pauline, ya. Aku siap-siap untuk doa. Ya, Pauline langsung kerja, tapi saya cetel di situ misa kudus live streaming yang di Bandung yang pukul 6, tapi saya ikut juga misa kudus yang keduanya, yaitu dari dari Samadhi Klender, ya, Pusat Pastoral Samadhi Klender. Nah, di situ saya juga ikut, ya, misa kudus yang lebih lengkap. Dan saya sekarang sharing pada teman-teman. Dan Injil yang menarik di sini dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Teman-teman, Sister Ruth Solaiman itu berkomunikasi dengan Brother Anton, chapter head saya dalam komunitas Couples for Christ, supaya saya mewartakan, mengabarkan kepada hosot-hosot leader, ya, di dalam unit Pamulang, supaya ayo kita ikut misa kudus live streaming, kita ikut refleksi, kita sharing refleksi kitab suci, ya, melalui audio, melalui WhatsApp voice, atau sekarang video, ya, supaya menarik, ya, tidak hanya suara tetapi dengan wajahnya juga, ya, ada suara, ada wajah, ya. Dan itu saya tanggapi, ya. Jangan engkau heran, dan saya yakin itu sesuai dengan Sister Ruth katakan, dia menerima ada gerakan dari hatinya, itu saya yakin itu gerakan Roh Kudus, dan dia wartakan, dan saya menanggapi itu. Oh, ini betul karena Roh Kudus, dan saya menanggapi itu, dan saya jalankan itu, ya, saya dengarkan dengan baik-baik pesannya. Ayo semuanya teman-teman, kita bersama-sama lakukan sharing, ya, berani setiap hari, supaya connect antara hidupku dan dengan kasih Yesus, cinta Yesus kepadaku melalui sabda Tuhan, melalui kitab suci, connect, sehingga selalu kita dibimbing oleh Tuhan Yesus dalam segala hidup kita, hidupku juga, hidup teman-teman. Oke, demikianlah teman-temanku, sharingku, refleksi hari ini, Senin 20 April 2020. Lanjutkan, lakukan hal-hal kecil seperti ini supaya terjadi keajaiban, mukjizat dari Tuhan Yesus. Hidup yang luar biasa, hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Bye, dari Willy Wibianto.